Oke, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Jadi, di bulan April ini kita merayakan Hari Kartini, yaitu 21 April, hari lahirnya Ibu Kartini. Dan kita semua juga udah tahu bagaimana sepak terjang beliau dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, menyetarakan hak perempuan dan laki-laki. Dan ternyata Universitas Sanata Dharma juga memiliki sosok yang mungkin bisa disandingkan dengan Ibu Kartini di masa sekarang. Nah, bersama saya saat ini adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah lulusan S3 National University of Singapore in 2005 di tahun 2005. Dan saat ini sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, dan Kajian Bahasa Inggris. Nah, di Sanata Dharma ini, Ibu Novita ini terkenal dengan segudang prestasinya, dengan banyak sekali karya-karya yang sudah dipublish, sudah dipublikasikan secara nasional dan internasional. Dan yang paling baru saat ini adalah dosen berprestasi, penulis peneliti terproduktif, dan sebagai profesor perempuan pertama di Universitas Sanata Dharma. Nah, selamat pagi Bu Novita, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Vina, kabar saya baik, terima kasih. Iya, kita pandemi ini bagaimana Ibu? Apakah banyak di rumah ataukah sering ke kampus? Mungkin kalau dihitung jamnya lebih banyak di rumah karena sekarang mengajar, koreksi, rapat, dan bahkan seminar baik sebagai pembicara maupun peserta, juga berbagai macam lokakarya bisa dilakukan dari rumah. Jadi mungkin banyak waktu yang dipakai di rumah dan sesekali ke kampus seperti hari ini, Vina. Iya, hari ini di kampus. Oke. Sekarang kami ingin sekali mengenal lebih jauh sosok Ibu Novita sebagai profesor perempuan pertama di Universitas Sanata Dharma, dan kami sangat bangga akan prestasi Ibu. Tapi mungkin kita bisa mulai dari belakang, kita mulai dari awal. Ibu, apakah berkenan bercerita awal mula Ibu mungkin ingin mengajar di sini, atau daya tarik apa sih yang mendorong Ibu bergabung ke Universitas Sanata Dharma? Baik, Vina. Dari kecil saya memang suka membaca buku cerita dan setiap hari boleh dikatakan selalu ingin mendapatkan cerita-cerita baru. Lalu saya berpikir setelah saya selesai studi S1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, waktu itu masih IKIP Sanata Dharma, saya merasa bahwa menjadi dosen itu juga salah satu cara untuk memperoleh cerita. Bukan hanya dari buku yang saya baca, tapi justru dengan perjumpaan saya dengan mahasiswa, dengan teman-teman dosen, dengan teman-teman tenaga pendidikan, dan banyaklah yang bisa saya peroleh ketika saya mengajar gitu. Jadi saya berpikir untuk saya bisa meneruskan pengembaraan di belantara cerita itu, sebaiknya saya memang lalu mengajar di sini. Jadi ketertarikan itu dimulai dari kesukaan Ibu pada membaca. Betul, Vina. Dan apakah Ibu ingat buku pertama yang Ibu baca? Kalau buku pertama yang saya baca tentu merupakan buku pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Sejak kecil kan memang saya sering sekali melihat buku dari kakak-kakak saya, lalu saya ingin ikut belajar membaca, dan saya juga terbantu oleh kebetulan ada yang di rumah yang mengasuh, dan beliau ini justru membawa saya ke keinginan membaca, mengajarkan membaca dengan cara saya menirukan saja, Vina. Belum tahu artinya, hanya menirukan. Lalu bertambah banyak bacaan karena kebetulan ada langganan majalah cerita anak-anak maupun remaja, dan ini juga ikut mendorong keinginan membaca. Dan setiap kali ada yang keluar kota, saya ingin diberi oleh-oleh buku cerita. Oke, mungkin tadi Ibu cerita buku pertama adalah buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau selain buku pelajaran nih Bu, kira-kira buku apa yang paling Ibu ingat dari masa kecil Ibu? Buku cerita apa? Mungkin buku cerita yang saya peroleh dari hadiah menulis puisi di sebuah harian nasional. Hadiahnya antara lain buku-buku cerita. Salah satu mungkin berjudul Sekuntum Melati untuk Kirani, atau ya, Sekuntum Melati untuk Kirani. Itu yang saya ingat sungguh itu.
Buku itu berisi cerita-cerita, ada sekitar 12 cerita di sana. Salah satunya yang dipakai sebagai judul buku. Dan di situ saya semakin senang ya, pengalaman-pengalaman sehari-hari dari anak-anak remaja, hubungannya dengan teman di sekolah, dengan orang tua, ya itu menarik itu. Jadi itu yang saya simpan sampai sekarang, buku itu walaupun sudah mungkin dimakan rayap karena penyimpanannya tidak sebagus seperti di perpustakaan USD ini ya, ada banyak ahli yang merawat buku-buku. Saya hanya simpan di rak buku, jadi ada sedikit rusak sedikit ya, tapi tetap saya simpan karena itu buku kenangan ya. Tapi kecintaan itu terus tumbuh dan terus menerus tumbuh ya Bu. Ya betul Vina. Oke, dan karena topik kita hari ini adalah tentang Ibu Kartini, saya ingin bertanya dulu sama Ibu, bagaimana sih Ibu mendefinisikan Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April? Saya merasa bahwa setiap kali kita merayakan Kartini, kita terjebak pada pola pikir bahwa Kartini itu adalah sosok perempuan Jawa yang dipingin, yang bercita-cita memajukan kaumnya, tetapi terhalang akhirnya karena dia menikah, mempunyai anak, dan akhirnya malah meninggal di usia muda. Hanya sampai di situ. Banyak hal yang belum digali dari Kartini, gagasan-gagasan besarnya itu belum banyak diceritakan, atau kalaupun memang sebetulnya orang tahu, hal itu seolah-olah seperti diabaikan. Kartini mempunyai cita-cita yang sangat luhur. Idenya menentang feodalisme Jawa, anti kolonialisme, itu menjadi semangat Kartini juga, anti poligami, dan masih banyak hal lagi. Dan baru-baru ini saya baru justru tahu bahwa pandangannya tentang keberagaman beragama itu pun juga sangat luar biasa, dan itu selalu relevan, terlebih pada saat ini ya, ketika banyak sekali hal yang kurang menggembirakan. Itu semua kalau kita menggali Kartini lebih dalam dan mencari cerita-cerita yang baru tentang itu, kita akan lebih tahu lebih banyak tentang Kartini, dan perayaan Hari Kartini menjadi lebih bermakna. Oke, kalau boleh tahu bagaimana Ibu memaknai Hari Kartini yang sekarang kita peringati setiap tahunnya, dan semakin tahun semakin banyak prestasi-prestasi dari kaum perempuan yang sangat bisa dirayakan. Kalau untuk Ibu sendiri bagaimana sih makna 21 April yang kita peringati setiap tahun itu? Mungkin kita harus menambah dengan alur cerita baru, bahwa Hari Kartini sekarang boleh diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya sederhana saja, membaca lebih dekat surat-surat Kartini, saya kira itu baik sekali, ketimbang kontes atau parade baju daerah. Ya itu baik, tapi barangkali lalu ada hal yang tidak terbaca, ada yang terlupakan, yaitu gagasan-gagasan besarnya yang harusnya lebih banyak digali. Kalau kita abai itu, maka barangkali pemanangannya akan terus sama, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan itu akan terulang terus, dan ini kurang baik saya kira. Gitu. Oke, nah sekarang kita mulai ingin mengulik nih tentang perjuangan Ibu sebagai apa yang kita anggap Kartini Universitas Sanapa Dharma. Nah, selama di USD ini hingga saat ini meraih karir tertinggi sebagai seorang profesor. Nah, bagaimana Ibu mengejar impian itu atau membangun satu persatu apa yang sekarang Ibu raih? Itu terjadi dengan sendirinya karena sebagai dosen kita menghidupi tridana perguruan tinggi. Kita melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Kalau kita dokumentasikan itu dengan baik, saya kira akan terkumpul dengan sendirinya, dan ketika sudah sampai waktunya untuk didokumentasikan untuk kenaikan jabatan misalnya, itu sudah ada. Tantangannya justru bagaimana kita menghidupi jabatan akademik itu kan, karena semakin ke depan semakin banyak sekali tantangan untuk tetap melakukan hal-hal yang sepertinya memang sudah harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan ketika kita memilih untuk menjadi seorang dosen. Apakah Ibu punya sosok atau tokoh panutan yang selama ini kayak menjadi motivasi Ibu dalam meraih apa yang Ibu inginkan? Banyak sekali Vina, mungkin
karena tidak mungkin ada satu pribadi yang mempunyai segalanya, saya mengambil banyak contoh meneladan dari banyak orang. Guru-guru saya dari STK hingga perguruan tinggi, teman-teman saya, orang tua saya tentu juga ya, semuanya akan menjadi teladan ya, yang baik ya, akan menjadi contoh. Dan mungkin Vina akan sedikit terkejut bahwa banyak sekali yang kita bisa cari melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Memang itu angan-angan ya, tetapi angan-angan itu pasti berangkat dari pengalaman yang sudah diendapkan sungguh-sungguh, dan itu menjadi tokoh yang bisa menjadi panutan. Apakah Ibu ingat dalam salah satu dari segudang cerita yang sudah Ibu baca, apakah ada satu tokoh yang masih Ibu sangat ingat dan mungkin Ibu sangat idolakan waktu itu, bisa mungkin sebuah cerita fiksi kemudian tapi Ibu sangat menyukai karakter ini, apakah ada? Sangat sulit untuk menyebut satu karya juga ya, tetapi saya yakin bahwa semua tokoh yang diciptakan yang mampu mengubahkan kita, dia pasti akan tetap kita ingat ya. Dan itu banyak tokoh, dari yang buruk, tokoh buruk pun maupun tokoh yang baik bisa menjadi contoh untuk perubahan dalam hidup kita. Dan tokoh-tokoh seperti itulah yang menginspirasi. Jadi tidak selalu bahwa kita belajar dari tokoh yang baik, tapi dari tokoh yang buruk pun kita bisa menggali sesuatu sehingga menghasilkan empati, dan dari situ lalu kita bisa berkembang, merubah diri. Oke. Sebelum akhirnya mencapai puncak prestasi sebagai dosen berprestasi, peneliti produktif, dan bahkan sebagai seorang profesor perempuan pertama, apakah impian Ibu? Mendengar kata impian, saya ingat pada satu kutipan bahwa kalau ingin mencapai impian, bangunlah dari tidur. Jadi saya merasa bukan impian, tetapi lebih ke harapan ya. Harapannya tentu ingin menjadi lebih baik tentu ya. Ada peningkatan begitu, yang bukan hanya untuk diri sendiri tentunya, bisa juga dirasakan berdampak buat yang lain juga. Mungkin lebih ke satu hal yang bisa memberikan inspirasi ya, ketimbang impresi ya. Kita tidak perlu lagi membuat orang lain terkesan pada kita, tapi bagaimana terubahkan oleh apa yang kita kerjakan. Dan itu satu hal yang tidak mudah dikerjakan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi seperti itu kan, Vina? Dan itu perlu perjuangan keras ya. Oke. Dan bagaimana, maksudnya apakah Ibu punya pandangan ke depan setelah akhirnya apa yang Ibu harapkan itu tercapai untuk kedepannya dari diri saya sendiri? Dari diri Ibu sendiri. Mungkin ingin selalu menghidupi profesi saya sebagai seorang dosen ya, supaya benar-benar bisa mengajar lebih baik, meneliti lebih baik, dan sedapat mungkin melakukan pengabdian masyarakat. Semisalkan Ibu nanti memasuki masa purna, tugasnya sudah selesai, nah apa impian Ibu selanjutnya, atau apa kegiatan yang ingin Ibu kejar yang mungkin ketika berprofesi sebagai dosen di sini itu kurang bisa Ibu raih? Oh baik, barangkali saya ingin mempelajari bahasa-bahasa, setidaknya satu bahasa daerah dan satu bahasa asing. Saya ingin sekali bisa berbahasa Jawa dengan semua tingkatannya, ingin ya, dan itu mungkin tidak mudah. Namun saya merasa ada banyak penutur di sini dan punya waktu untuk berlatih, itu untuk yang bahasa daerah. Kemudian barangkali satu bahasa asing, entah itu bahasa Italia atau bahasa Spanyol, saya belum menentukan. Yang penting saya sudah punya buku-buku dari perpustakaan USD ini. Saya sudah pinjam itu dan saya akan pakai buku-buku itu. Nanti setelah purna tugas barangkali saya akan
mempelajari itu. Apa yang membuat Ibu memilih bahasa Eropa gitu, maksudnya ketimbang bahasa mungkin di Asia gitu? Asia sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya, saya merasa ingin yang lain gitu. Dan barangkali supaya bisa melihat sisi lain begitu. Atau kalau boleh saya simpulkan, Ibu juga ingin membaca buku-buku cerita dalam bahasa itu. Itulah Vina, barangkali karena teman-teman yang berbahasa Itali mengatakan ketika membaca buku dalam karya sastra Italia yang sampai di kita melalui bahasa Inggris itu berbeda. Saya jadi penasaran apa bedanya, dan barangkali memang akan ada banyak yang hilang dalam penerjemahan kan. Barangkali kalau bisa mencapai itu, bisa tahu lebih dalam kan. Walaupun barangkali nanti kalau toh saya belajar bahasa Itali tidak bisa cukup untuk membaca karya sastra barangkali karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri kan bahasa sastra. Tapi paling tidak saya ingin belajar bahasa itu, Vina. Oke. Sebagai seorang dosen berprestasi, kemudian sebagai seorang penulis, dan sekarang sebagai seorang profesor perempuan pertama di USD, apakah Ibu berkenan membagikan suka dan duka yang selama ini dilewati? Banyak sukanya, Vina. Dukanya ketika mungkin ya, ketika ada kegagalan mungkin. Namun di balik kegagalan itu tentu ada hal lain yang menggembirakan. Lebih banyak sukanya. Dukanya mungkin masalah-masalah pribadi seperti kehilangan orang tua, itu mungkin salah satu ya. Namun puji syukur di sini saya merasa ditemani ya, baik itu oleh para dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan ya, lalu mahasiswa, itu semua mendukung. Dan ini menguatkan saya. Satu hal yang barangkali tidak ditemui di dalam suatu organisasi yang kurang hangat ya, di Universitas Sanata Dharma saya mendapatkan kehangatan itu. Jadi kalaupun ada duka, di balik itu semua ada kegembiraan ya. Apakah ada salah satu cerita suka yang paling Ibu ingat selama ini yang sangat berpengaruh pada diri Ibu hari ini? Sangat banyak. Saya akan menjawab banyak hal ya. Sangat banyak karena memang di usia saya ini tentu banyak sekali cerita yang sudah saya baca dan pengalaman perjumpaan itu ya. Namun barangkali kalau boleh saya ingat satu cerita ya, karena ada hubungannya dengan yang saya alami saat ini, jadi mungkin itu lebih dekat ya, adalah persahabatan saya dengan seorang mantan mahasiswa ya, sama bimbingan tesis. Saya senang karena dia sangat bersemangat sekali dalam menyelesaikan tesisnya. Dia tidak berputus asa, ingin melakukan yang lebih dari yang lainnya dan berhasil, dan hingga sekarang kami masih bersahabat. Dan ketika bersama suaminya, mantan mahasiswa saya itu pergi beribadah umroh ya, dia tidak lupa mendoakan saya. Nah, ini buat saya sangat mengesankan dan sangat menyentuh hati ya. Dan dia selalu menyemangati saya. Berkali-kali saya mengajukan usulan untuk guru besar dan berkali-kali juga ditolak, tetapi pribadi ini selalu menyemangati. Tidak boleh berhenti Ibu, karena nanti kalau Ibu berhenti akan ada satu masa ketika Ibu sangat menyesal karena tidak melakukan semaksimal mungkin. Nah, itu saya ingat sungguh. Dan sampai hari ini saya juga ingin melakukan hal yang sama untuk siapa saja yang sedang mencoba sesuatu, supaya terus mencoba. Karena kalaupun kita tidak berhasil, kegagalan kita itu pun lebih baik daripada kita tidak pernah mencoba, Vina. Iya. Apa kesan Ibu dinobatkan sebagai seorang profesor perempuan pertama di Universitas Sanata Dharma? Tentu bahagia dan senang dan terharu juga atas semua dukungan dan doa yang diberikan ke saya. Namun juga tantangan di depan menjadi semakin besar, bagaimana menghidupinya dan bagaimana saya bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi ini dengan baik, dan di samping juga menjalani kehidupan selanjutnya dengan lebih gembira gitu. Oke. Apakah Ibu punya pesan nih, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan muda
yang saat ini semua berkarya, semua melakukan apa yang mereka inginkan. Apakah Ibu punya pesan khususnya nih untuk perempuan-perempuan muda di Universitas Sanata Dharma dalam memperingati Hari Kartini? Pertama, baca baik-baik surat-surat Kartini. Itu tentu ada hubungannya dengan Hari Kartini. Dan yang lain adalah membaca buku cerita sebanyak-banyaknya. Karena nanti di sana akan dijumpai tokoh-tokoh yang barangkali akan mengubah hidup kita. Tokoh-tokoh yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang saat ini mungkin belum terpikirkan karena terbatas oleh sekat-sekat banyak hal ya yang membatasi gerakan kita. Namun dengan membaca banyak cerita, kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang saat ini masih pintu tertutup ya, tetapi pintu menjadi terbuka lebih lebar untuk kita bisa melakukan satu hal yang mungkin lebih baik dan cocok, namun sebelumnya masih terkotak oleh batasan-batasan stereotip. Kalau perempuan tidak bisa melakukan ini, tempat perempuan hanya di sini. Dengan pengalaman kemarin yang didapat dari tokoh-tokoh di buku cerita yang dibaca, saya kira akan menjadi lebih banyak lorong-lorong yang bisa dilewati. Ya, apakah ada mungkin bukan tokoh secara spesifik, tapi apakah ada karakter yang masih Ibu ingat dari sebuah buku yang Ibu baca? Kayak karakter apa sih yang bikin Ibu sangat mengingat si karakter ini? Apakah itu juga yang mendorong Ibu untuk sampai pada titik saat ini? Karena memang tidak bisa saya sebutkan satu karakternya saja tanpa harus melihat isi ceritanya. Iya. Ya. Banyak tokoh dari sastra Indonesia, tentu karakter-karakter tokoh-tokoh perempuan dari Pramudia Anantatur semuanya hebat dengan caranya sendiri. Baik itu karakter yang akhirnya kalah maupun karakter yang bisa menjadi pemenang, tapi di situ adalah perempuan-perempuan kuat yang ditulis oleh Pramudia. Dan banyak juga tokoh perempuan maupun laki-laki juga yang ditulis oleh penulis-penulis di luar Indonesia, yang semuanya itu sangat menginspirasi, yang semuanya itu sangat membantu kita untuk lebih mengenal siapa diri kita, sesama kita, orang lain ya, terlebih diri kita sendiri. Jadi dari lewat cerita-cerita fiksi itu sebenarnya kita pun bisa seolah-olah dalam perjalanan mencari diri kita sendiri, atau betul, iya, kita menjadi lebih tahu siapa kita setelah kita menengok perjalanan orang lain kan. Iya. Jadi karena banyak hal yang mesti dilewati, tentu untuk menyebut satu karakter menjadi sulit ya. Karena kita mungkin tidak akan bisa seperti dia, dan barangkali saya tidak ingin meniru dia, Vina. Jadi saya tidak bisa menjawab karena barangkali ya saya ingin tetap seperti saya sendiri dengan meneladan A, B, C, D. Tapi kalau untuk menjadi seperti dia, saya mungkin tidak mau ya. Ya. Karena kita selalu bilang ambil baiknya dan buang buruknya, kita selalu dari sebuah karakter itu. Iya. Kalau penulis, saya ingin tahu kalau penulis saya senang Pramudia Anantatur, itu pasti ya. Penulis dari Indonesia saya senang itu. Kalau yang selain Pram atau yang mungkin dari luar? Dari Kasana Sastra Amerika saya senang Flannery O'Connor, saya senang itu. Lalu kalau dari sastra Inggris mungkin saya senang, mungkin namanya agak asing ya untuk anak-anak zaman sekarang ya, tapi saya malah senang yang klasik-klasik ya. Jadi saya mungkin suka itu D.H. Lawrence. Tentu sangat kontroversial, tapi saya merasa saya senang itu, caranya bercerita saya senang. Oke, terima kasih Ibu untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan tidak terasa kita udah ngobrol selama beberapa waktu dan saya kayak speechless, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa-apa lagi, bahwa sosok Ibu Novi ini sangat-sangat inspirational buat kita semua dan tentu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Dan akhir kata, saya Vina Kanasya undur diri dan sampai ketemu di acara-acara selanjutnya.